Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba menganalisa lagi tentang blok rangkaian tip kompo polytron model seperti gambar ini, yaitu untuk mengetahui kira-kira poin-poin penting mana yang harus kita cek ketika sebuah tip polytron seperti ini tidak menyala ataupun tidak mengeluarkan suara. Yang pertama adalah cek kabel penghubung antara tip dengan colokan listrik PLN. Bisa saja kabel itu putus di dalam ataupun longgar soketnya sehingga tidak menghubungkan atau tidak mengalirkan arus listrik ke rangkaian, khususnya pada bagian trafo. Pada blok power supply, yaitu bagian pertama, bagian trafo, di situ pada input arus 220 PLN ada skring kira-kira 2 buah. Nah, itu perlu kita cek untuk mengaliri arus ke bagian input primer trafo. Jadi 220 volt AC. Kalau bagian itu tidak ada masalah, ketika kita ukur ada 220-nya, maka kita lanjutkan dengan pengukuran bagian sekunder trafo tergantung dari jenis tip dan kompo yang kita gunakan. Biasanya kalau polytron menggunakan tegangan 12 volt, nah maka harus ada dari tegangan output sekunder 12 volt AC. Kalau bagian 12 volt AC dari output sekunder trafo ada, maka kita langsung lihat bagian penyearahnya, yaitu ada 4 dioda di mana masing-masing dikopling. Nah, keluaran dari situ kita harus cek apakah ada 12 volt DC. Nah, biasanya karena sudah digunakan dioda, maka tegangannya akan naik sekitar 15 atau 14. Nah, itu tidak masalah. Nah, kalau dari situ tidak ada, maka coba periksa komponen diodanya, mungkin saja ada yang putus ataupun ada yang berkurang nilainya. Ditandai dengan pada saat kita ukur tidak ada tegangan 12 volt, artinya ada dioda yang putus, atau pada saat kita ukur terlihat arusnya berdenyut, jadi jarum apometer ataupun angka apometer nilainya berubah-ubah. Nah, itu menandakan ada masalah pada komponen dioda atau filternya yang sudah berubah nilainya. Filter pada bagian power supply dengan sistem trafo itu menggunakan kapasitor. Nah, coba perhatikan bentuk fisik kapasitor elektrolitnya, apakah kembung ataupun kering. Nah, kalau kira-kira kita curigai, maka kita ganti kapasitor tersebut. Dan kita ukur lagi sampai tegangannya itu menjadi stabil. Kalau sudah beres pada bagian tegangan 12 volt DC-nya, maka pemeriksaan lanjutannya adalah kita coba cek secara keseluruhan komponen-komponen yang berkaitan dengan power supply-nya dan regulatornya, sampai kita pastikan bahwa tidak ada lagi masalah komponen yang rusak ataupun nilainya berkurang. Kalau sudah ada tegangannya, coba arahkan posisi selektor ke bagian tip, lalu coba ditekan apakah dinamonya berputar ataupun lampu indikatornya menyala. Jika pada saat kita tekan tidak merespon, artinya tidak berputar dinamonya, maka coba perhatikan bagian selektor. Apakah pada saat kita geser selektornya sedikit keras ataupun seret, maka coba dibersihkan dengan vakum, lalu disemprotkan atau diisap debu di dalamnya, lalu disemprot kontak cleaner. Sering sekali tip tidak menyala karena selektor ini bermasalah pada bagian pegas-pegasnya. Nah, itu bisa, kalau kasusnya ini tinggal kita ganti ataupun kita bersihkan. Kemudian coba kita arahkan ke bagian radio.
Lalu kita coba geser atau putar potensio volumenya. Kita perhatikan, dengarkan suaranya, apakah ada suara mendesis ataupun suara kresek-kresek. Nah, ini menandakan sudah mulai adanya aliran listrik yang mengalir pada rangkaian, sudah bekerja. Kalau potensionya bermasalah seperti suara kresek-kresek, maka sama seperti pada video-video sebelumnya, bersihkan, kemudian sampai suara kresek-kreseknya hilang. Kalau tidak berubah, tetap saja suaranya kresek-kresek, maka potensionya dipastikan sudah rusak. Coba kita ganti. Nah, kalau sudah ada suara kresek-kresek ataupun tidak ada, hanya saja volume potensio ini waktu kita putar sudah ringan, tidak lagi berat, maka coba periksa bagian jack phone atau jack mic. Kadang-kadang tip yang lama tidak dipakai, jack phone ini berkarat di dalam sehingga akan terhubung antara plus dan minus yang menyebabkan rangkaian tidak bekerja, artinya tertutup, dan menyebabkan suara pada speaker tidak keluar. Coba ambil obeng kecil lalu dicolok sambilan disemprot dengan kontak cleaner. Pastikan tidak terhubung antara positif dan negatif pada bagian dalam jack tersebut. Nah, biasanya kalau itunya lengket, maka suara akan tidak keluar pada speaker. Dan di sini kalau sudah beres, maka harusnya sudah mengeluarkan suara. Jika belum juga mengeluarkan suara, maka coba berpindah pemeriksaan ke bagian tombol-tombol seperti tombol bass, tombol stereo kalau ada. Nah, seperti ini. Nah, lalu kalau sudah oke, maka periksa bagian selektor record. Bisa saja ini juga lengket karena sudah lama berkarat. Kalau ini lengket, maka tip mengarahkan fungsi ke bagian tersebut. Jika juga tidak bisa, maka arahkan lagi ke bagian selektor. Bisa paling sering itu kejadiannya adalah selektornya tidak lagi terhubung. Karena selektor ini fungsinya seperti saklar, yaitu mengarahkan arus tegangan kepada fungsi yang akan kita mau nyalakan. Misalnya kita mau menyalakan radio, maka akan terhubung arus yang mengalir melalui radio. Lalu coba juga periksa kabel-kabel data atau kabel-kabel yang berhubungan dengan perangkat lain. Bisa-bisa kabelnya tersebut longgar ataupun putus. Juga cek soket-soketnya, mungkin saja longgar, mungkin juga tidak terpasang, mungkin karena tip ini pernah diservis sebelumnya. Kalau untuk bagian soket-soket, biasanya itu masing-masing soket sudah ada fungsinya, bahkan ada yang ditulis untuk apa, bisa dibaca pada bagian tulisan yang dekat dengan soket tersebut. Kalau soket sudah diperiksa, sudah dipastikan tidak ada masalah, maka pemeriksaan berikutnya adalah pada bagian blok power amplifier. Nah, di sini ada video saya sebelumnya tentang memeriksa blok amplifier. Intinya adalah kita amati pertama ketika tip dinyalakan, pegang heatsinknya. Kalau terlalu panas dan panasnya meningkat, maka ada masalah dengan rangkaian tersebut. Bisa IC-nya, bisa juga komponen-komponen pendukungnya. Tetapi bagian dari power amplifier ini, karena polytron ini dayanya tidak besar, maka jarang sekali IC-nya rusak. Hanya saja kadang-kadang elko-nya yang sudah berkurang nilai ataupun nilai resistansinya yang sudah melar jauh, yang menjadi penyebab tidak menyalanya atau suara dari ampli kita itu tidak seperti kiri dan kanan sama, ataupun suaranya tidak bersih. Kalau untuk mengecek ampli secara gampangnya adalah coba aja besarkan volume sedikit, lalu sentuh pin-pin kaki-kaki dari komponen yang ada di bagian dekat tone control. Nah, kalau suaranya jedak-jeduknya bulat atau mantap, maka
bisa dipastikan amplinya tidak bermasalah. Nah, kalau suaranya itu agak sember, bisa dipastikan ada dua, yaitu yang pertama bisa jadi speakernya. Coba dicek speakernya apakah mungkin pecah ataupun di dalamnya sudah rusak. Kedua, coba dipastikan tegangan yang masuk ke amplifier tersebut. Kita ukur harus stabil, artinya jarum ataupun nilai avometer itu tidak bergerak, tetap stabil pada angka misalnya 12 volt. Kemudian coba periksa bagian blok tune control, yaitu bagian equalizernya. Bisa saja jalur potensio geser dari equalizer ini sudah rusak, maka juga bisa menyebabkan tidak bersuara, karena pada tip polytron ini input suara masuk ke equalizer baru dikeluarkan lagi untuk ke ampli. Kalau equalizernya bermasalah, maka suaranya pasti tidak akan keluar ataupun sangat kecil. Kalau dari masing-masing blok seperti radio sudah menyala, maka yang lain juga sudah lebih mudah untuk dianalisa untuk mengaktifkannya. Artinya dengan radio yang berfungsi, power amplifier sudah berfungsi, speaker sudah berfungsi, power supply berfungsi, tune control sudah berfungsi. Tinggal mau dijadikan perangkat apa, mau diinputkan pakai media lain, tinggal dihubungkan, difungsikan sesuai kebutuhan. Pada kasus tape polytron yang saya perbaiki ini, semua sudah saya periksa, tidak ada masalah, tetapi suaranya juga tidak mau keluar dari sisi radionya. Maka saya melakukan pemeriksaan komponen secara keseluruhan, karena pada saat saya tekan atau saya sentuh komponen pada bagian power amplifiernya ada suara, hanya saja ketika saya aktifkan fungsi radio tidak bersuara. Ternyata kasus di sini adalah adanya komponen kapasitor yang terputus. Maka di luar dari dugaan kita, saya bongkar tadinya komponennya, saya periksa satu-satu kaki-kaki solderan dari komponen-komponen yang ada pada tape polytron ini. Karena tape polytron ini kita dapat dari hasil yang sudah sangat parah, artinya barang rongsokan, di mana bisa saja sudah berkarat ataupun tidak bagus lagi solderannya. Dengan saya solder ulang satu bagian tersebut, maka hasilnya adalah tip sudah menyala, radionya sudah berfungsi normal, dan radio ini, tip ini sudah bisa kita pakai lagi. Begitulah kira-kira untuk pembahasan per masing-masing blok itu saya kira ada pada YouTube saya sebelum-sebelumnya, tinggal dinonton lagi. Nah, ini adalah urutan dari cara memeriksa, menganalisa komponen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.